Luki Hakim sebagai Bupati Indramayu mendapatkan kesempatan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ketika bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi dalam sebuah pertemuan, Luki Hakim, beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan kondisi Islamic Center yang ada di daerah sekitarnya. Kemudian bagaimana reaksi Gubernur Jawa Barat mendengar informasi yang disampaikan oleh Luki Hakim, kondisi Islamic Center yang sudah mulai rusak, bahkan menurut Luki Hakim, kondisi Islamic Center sudah mau amruk. Kemudian bagaimana reaksi Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat? Mari kita simak bersama-sama bagaimana reaksi Kang Deddy Mulyadi mendengar kabar Islamic Center dari Luki Hakim. Itu berhasil merubah wajah Indramayu itu. Cuman dukun-dukun jadi nggak laku. Ya, nanti dukunnya elektronik juga, online, dukun online. Nanti kata dukunnya kalau kalah itu curang. Demo ke gubernur lagi. Aku ini saya ada sedikit mau curhat ya, dari tadi curhat juga sih. Islamic Center itu masjid itu gagah simbol keagamaan, simbol Indramayu. Tapi sebenarnya itu udah mau ambruk Pak. Itu bahkan saya aja udah jarang ke situ Pak. Jadi di luar kelihatannya itu bagus, tapi maksudnya kalau kita lihat, tapi sebenarnya itu temboknya udah misah. Itu tahun berapa sih dibangunnya? Masih belum 2018. Kontraktornya Sopo. Oh tahu. Ada pasti kan? Itu udah ambruk, baru. Udah ambruk satu tiangnya. Plus dalam-dalamnya itu nyemplung. Enggak, itu APBD mana? Provinsi. Tahun 2018. Audit dulu deh. Audit dulu Pak Karkim. Audit duluan. Saya mau nutup itu Audit inspektorat suruh hitung kembali itu bahan-bahan yang dipakai segala macamnya. Audit. Jadi kalau saya mau nutup kan saya nggak berani karena orang Tapi masih itu pada punya datang. kabupaten. Punya kabupaten atas bantuan dari provinsi. Provinsi. Berat provinsi ya. 100 miliar lebih ya waktu itu ya. Ya kasih bantuan masjid tapi dalam belum 10 tahun udah meroboh. Itu pas 2021. Tapi itu yang bangun bangsa Indonesia itu. Itu yang patah, itu yang 2021 kan? 2021 sudah menaranya sudah ambruk. Berarti 3 tahun ambruk. Kami khawatir kalau misalnya itu tidak ditutup atau ditutup sih sebenarnya. Cuman kan nutup itu pesannya masih bagus. Kalau orang awam akan berpikir masih bagus. Ya nanti diaudit dulu, audit investigatif ya sifatnya, kemudian nanti diputuskan ditutup setelah audit investigatif. Baik. Ditutup dan kemudian nggak boleh berhenti di situ penyelidikan. Ya kan aneh kalau nggak ada penyimpangan kan nggak mungkin. Ya saya mah pokoknya berpikirnya ini kurang aman kalau buat masyarakat. Apalagi banyak tamu dari luar kota datang pakai bis. Itu kalau Niban terus ada orang misalnya meninggal 3, itu ramenya nggak berjilid-jilid itu pasti ramenya. Sedikit lagi Pak Gun. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, yaitu seorang pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, seorang laki-laki yang menolak ajakan berzina karena takut kepada Allah, seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dan seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian hingga dia meneteskan air mata. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai 7 golongan tersebut. Yang pertama, pemimpin yang adil. Apa itu pemimpin yang adil? Yaitu seorang pemimpin yang menjalankan kekuasaannya dengan adil dan bijaksana, menegakkan hukum dengan benar, serta tidak menzolimi rakyatnya. Kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi perbuatan maksiat, dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, siapa lagi orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat? Yang ketiga ialah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Nah, inilah yang akan kita bahas sebenarnya ya. Jadi teman-teman, ketika Kang Luki Hakim curhat dengan Kang Deddy Mulyadi, di sana Kang Luki Hakim menyampaikan keresahan hatinya melihat kondisi Islamic Center
yang bangunannya sudah mau hampir roboh. Kemudian Kang Deddy Mulyadi pun nampak seperti kaget ya mendengar curhatan Luki Hakim tersebut. Kemudian langsung menanggapi dan memerintahkan anak buahnya untuk segera mengecek, segera mengaudit. Ya, siapa tahu mungkin ada kesalahan teknis atau apa ya, itu kita tidak tahu. Yang jelas, Kang Deddy Mulyadi sudah bergerak cepat untuk mengecek bangunan Islamic Center yang disampaikan oleh Kang Luki Hakim. Baik, yang keempat teman-teman, siapa lagi yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Yang keempat ialah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah ya, ini bisa jadi antara suami dan istri. Ini bisa jadi antara anak dan ayah, atau anak dengan ibu, ya, atau anak dengan kedua orang tuanya, ataupun teman-teman dengan teman-teman kalian ya. Jadi di sini jelas dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang menjalin persahabatan dan kasih sayang semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Kemudian teman-teman, yang kelima, laki-laki yang menolak ajakan berzina. Di zaman sekarang, di mana teknologi begitu mudah diakses ya, informasi begitu mudah diakses lewat teknologi yang ada. Dan sekarang perzinahan pun sekarang tidak usah diajak ya. Sekarang ditawarkan langsung ke alat komunikasi kita. Maka dari itu teman-teman, kita harus pandai-pandai menjaga pandangan kita ketika kita sedang menggunakan alat komunikasi. Karena laki-laki yang menolak ajakan berzina, seorang laki-laki yang menolak ajakan berzina dari seorang wanita, meskipun wanita tersebut cantik dan memiliki kedudukan, karena takut kepada Allah ya. Jadi meskipun wanita itu cantik, punya kedudukan, hartanya banyak, tetapi karena takut kepada Allah, lelaki ini menolak ajakannya untuk berzina. Dan inilah yang akan, pemuda seperti ini pula lah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam teman-teman, siapa lagi yang akan mendapatkan naungan? Yaitu orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi jika teman-teman memiliki kelebihan rizki, ya tidak salahnya disumbangkan, disedekahkan ya. Secara sembunyi-sembunyi boleh maupun terang-terangan juga boleh. Yang jelas kita niatkan infak sodakoh lillahi ta'ala ya. Kemudian yang keenam, orang yang berzikir hingga menangis. Orang yang mengingat Allah di dalam kesendiriannya, di dalam keramaiannya, akan tetapi hatinya selalu terpaut kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah ya, selalu berzikir kepada Allah. Nah, seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, merenungkan kebesarannya, dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang biasanya orang-orang tawadu teman-teman ya. Mereka bukan orang bodoh, tetapi mereka adalah orang yang pilihan Allah. Mereka sangat luar biasa. Jangan sesekali menyakiti mereka teman-teman ya. Dikarenakan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman ya, kita sudah bacakan hadisnya bahwa pemuda yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, salah satunya ialah pemuda yang selalu terpaut hatinya dengan masjid. Mudah-mudahan dengan direnovasinya kembali Islamic Center yang ada di daerah Indramayu, mudah-mudahan menjadi penyemangat anak-anak muda untuk datang ke masjid. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.